Jadi kalau saudara menemukan orang, entah itu keluarga kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, siapa saja. Ini prinsip. Kalau kita menemukan orang, jalan hidupnya begitu berat, jalan hidupnya begitu mengalami banyak hal yang rasanya aneh sekali. Atau saudara menemukan orang yang jalan hidupnya begitu banyak mengalami kebuntuan. Bimbing orang itu untuk jalan di jalan yang benar. Itulah Yesus. Maka siapapun juga dalam hidup ini, apabila tidak jalan di jalan, pasti ada satu di antara dua tadi. Orang itu ambil jalan pintas atau orang itu masuk got. Dah gitu saja. Nah, jadi prinsip hidup itu gampang, gak susah. Percayalah saudara, Yesus adalah jalan. Maka kalau kita jalan di jalan, nggak ada yang sulit dalam hidup ini. Katakan amin lagi sekali. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Kita masih pada konsep hidup itu sebuah perjalanan. Betul? Kita nggak bisa berhenti kecuali kita mati nanti baru berhenti. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia. Apa? Sudah selesai. Hari ini kita akan belajar bagi yang belum pernah tahu. Saudara, di antara semua kata firman, saya paling kagum dengan kata ini yang tepat sekali. Sudah selesai. Inilah janji yang paling hebat di antara semua proses yang dialami oleh Yesus Tuhan kita. Bukan mujizatnya, bukan orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bukan. Saudara, hal yang terbesar yang Yesus Tuhan kita sudah pernah buat dalam hidupnya untuk kita. Ketika dia meneriakkan kata ini, sudah selesai. Maka itu kalau saudara mengalami hal-hal yang mustahil di depan, asal kita tahu bahwa itu jalan adalah Yesus, ikuti saja. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain, hanya Yesus adalah jalan. Karena nggak ada orang lain ngomong, di mana ada jalan, hanya Yesus. Saya berikan ilustrasi begini. Misalnya saudara punya kenalan, dia dari Surabaya mau ke Gresik. Gak usah jauh-jauh dulu dah. Ya. Dia mau berangkat besok tanggal 6 Oktober 2007. Tapi teman ini aneh. Dari Surabaya mau ke Gresik 6 Oktober 2007. Tapi sibuknya sudah sejak Oktober tahun 2002. Aneh bukan? Sibuk sekali. Ini mau berangkatnya 6 Oktober 2007. Tapi 2002 sudah sibuk bulan Oktober. Dia ngitung uangnya ada berapa. Dia sibuk cari kontraktor yang bisa membuat jalan. Dia mulai mikir yang macam-macam. Kenapa? Karena dia ke Gresik mau buat jalan sendiri. Maka itu 5 tahun sebelum dia berangkat, dia sudah sibuk. Kira-kira menurut kita ini orang apa? Cepat jawab, orang apa? Ya semua lah, gila, aneh, apa saja sudah. Kenapa? Lu ngapain kamu mau ke Gresik 5 tahun yang akan datang? Sibuknya sekarang ini. Jalannya sudah selesai. Sejak engkongmu belum lahir. Lu betul enggak? Jalan dari sore ke Gresik sudah dibuat sejak zaman Belanda dulu. Ngapain kamu buat jalan lagi? Kira-kira nangkep ilustrasi ini? Lah jawab cepat, nangkep enggak? Maka itu kalau ada orang sibuk-sibuk aja, saya itu cuma tertawa. Ini orang paling goblok ini. Apa yang mau disibukkan? Semua sudah selesai. Kok enggak amin lagi? Sudah selesai. Semuanya.
Yang menyebabkan kita sibuk-sibuk karena kita mau buat jalan baru. Saya percaya nggak ada konglomerat pun segila orang tadi itu. Loh, betul nggak? Ngapain uangnya dibuang-buang untuk buat jalan baru? Jalannya sudah selesai. Ayo, saudara mau diskusi masalah apa dalam hidup ini? Yang membuat orang-orang yang dekat dengan kita, yang belum percaya Yesus, tidak bisa percaya Yesus. Karena mereka tidak melihat Yesus dalam diri kita, yang sebetulnya adalah pengikut Yesus. Saya ulangi lagi, dengarkan kalimat ini. Mengapa ada orang-orang yang sudah lama kumpul kita, sudah lama kenal kita, yang orang ini belum percaya Yesus, tapi selama kenal kita nggak bisa kenal Yesus dan percaya Yesus? Karena mereka tidak pernah melihat Yesus di dalam kita. Tiap kali ngalami sesuatu yang mereka lihat cuma panik dari kita ini. Tidak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah. Yesus adalah jalan. Dan jalannya sudah selesai. Kita tinggal berangkat saja. Dengan kata lain, hidup ini hanya tinggal dijalani. Amin. Ayo ulangi kata ini. 1, 2, 3. Hidup ini tinggal dijalani saja. Amin. Gak usah dipusingkan. Untuk hidup saja sudah pusing. Kamu tambah pusing lagi. Double pusing itu namanya. Jadi lewati saja jalan ini. Asal kita ada di dalam Yesus. Nah, masalahnya di sini. Yesaya 53 ayat 6. Ini masalahnya. Yesaya 53 ayat 6. Ayo. Kenapa? Yesaya 53 ayat yang ke-6. Udah? Kita baca sama-sama. Yesaya 53 ayat 6. 1, 2, 3. Kita masing-masing bagaimana? Sesat seperti apa? Domba. Karena apa? Kita memilih mengambil jalannya sendiri. Cukup sampai situ. 53 ayat 6. Saudara, manusia itu makhluk yang paling bodoh. Kok enggak amin? Tersinggung mungkin. Betul. Manusia itu paling bodoh. Binatang itu jauh lebih pintar dari kita. Aminkan dulu nanti saya terangkan. Ya, binatang itu jauh lebih pintar dari kita. Manusia itu bodohnya luar biasa. Ya, maka itu Yesus berkata kita ini seperti domba. Mengapa dia nggak berkata kita seperti kucing? Ayo, pernah ada yang tahu? Kenapa kita nggak disebut kucing-kucingnya, tapi kita domba-dombanya? Sebab kucing itu pintar. Siapa pernah jengkel dengan kucing tetangga? Orang Indonesia masih punya kepercayaan jangan bunuh kucing nanti kualat. Nah, coba itu ayam langsung disate sudah. Tapi karena kucing kita takut, kita masukin karung kita buang jauh-jauh. Seringkali kita belum sampai rumah karena masih mampir, dia sudah pulang duluan lagi. Kucing nongol lagi bukan? Tapi kalau domba enggak. Begitu lepas dari kandangnya, enggak usah jauh-jauh bilang 30 meter dari kandang. Sudah embek, sudah enggak tahu mau kemana. Maka itu kita ini dikatakan lemah seperti domba. Karena kita enggak tahu jalan pulang itu kemana, kita tidak tahu. Jadi definisi dosa itu adalah ayat 6 itu. Ketika kita memilih jalan kita sendiri. Karena saya mau buktikan kalau binatang lebih pintar dari kita. Saya belajar banyak tentang mereka. Maka itu ajari anak-anak kita. Kalau di TV kita di rumah punya yang apa itu channel National Geographic, Animal Planet, suruh lihat itu binatang itu luar biasa. 96% semua binatang itu begitu lahir nggak sampai sejam langsung lari dan bisa makan. Betul nggak? Coba anak orang
Umur 3 tahun aja suruh ngaduk susu sendiri, mbok sing goblok itu, udah gitu aja. Jadi kalau saudara menemukan orang, entah itu keluarga kita, saudara kita, teman kita,